Perjuangan Garuda Nusantara menuju Piala Asia U20 resmi dimulai. Namun ujian berat langsung menanti. Malaysia sudah berdiri di depan mata, mampukah pasukan Novarianto membuka langkah dengan kemenangan? Perjalanan timnas Indonesia U20 menuju panggung kualifikasi Piala Asia U20 kembali memasuki fase yang sangat menentukan. Setelah melewati rangkaian persiapan dan pertandingan uji coba, Garuda Nusantara kini harus mengubah seluruh evaluasi menjadi performa nyata di pertandingan resmi. Targetnya jelas, yakni mengamankan tiket menuju putaran final dan membuktikan bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing menghadapi lawan-lawan kuat di kawasan Asia. Kualifikasi kali ini bukan sekadar turnamen biasa bagi para pemain muda Indonesia. Setiap pertandingan memiliki nilai penting karena satu kesalahan kecil dapat mengubah peta persaingan dalam grup. Karena itu, konsistensi menjadi kata kunci yang harus dijaga sejak pertandingan pertama hingga laga terakhir. Tim tidak boleh hanya tampil bagus dalam satu pertandingan, tetapi harus mampu mempertahankan kualitas permainan sepanjang kompetisi. Laga pembuka menghadapi Malaysia menjadi perhatian utama karena pertandingan antara dua negara serumpun selalu memiliki atmosfer berbeda. Faktor gengsi membuat pertandingan seperti ini biasanya berjalan dengan tempo tinggi dan penuh duel. Para pemain Indonesia harus mampu mengendalikan emosi sekaligus mempertahankan konsentrasi agar tidak terjebak dalam permainan yang terlalu terburu-buru. Kemenangan pada pertandingan pertama tentu akan memberikan keuntungan besar dari sisi mental. 3 poin awal dapat membuat pemain tampil lebih percaya diri ketika menghadapi pertandingan berikutnya. Sebaliknya, kehilangan poin sejak awal akan memberikan tekanan tambahan karena setiap pertandingan setelahnya harus dimainkan dengan beban untuk mengejar ketertinggalan. Pelatih Novarianto memiliki pekerjaan penting untuk memastikan para pemain memahami situasi tersebut. Strategi tidak hanya harus disiapkan berdasarkan kekuatan sendiri, tetapi juga harus menyesuaikan karakter permainan setiap lawan. Indonesia membutuhkan pendekatan yang fleksibel, sehingga pemain tidak mudah kehilangan arah ketika pertandingan berjalan di luar skenario awal. Malaysia sendiri tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim tersebut memiliki karakter permainan yang agresif dan tentu datang dengan motivasi tinggi. Bagi mereka, pertandingan melawan Indonesia juga memiliki nilai prestise tersendiri. Karena itu, Garuda Nusantara harus siap menghadapi duel yang kemungkinan berlangsung ketat sejak menit awal. Salah satu aspek yang harus menjadi perhatian adalah kemampuan Indonesia dalam mengontrol tempo. Ketika menghadapi lawan yang bermain agresif, pemain tidak boleh terus mengikuti ritme pertandingan. Kemampuan memperlambat permainan ketika diperlukan dan mempercepat serangan pada momen yang tepat dapat menjadi pembeda. Lini tengah akan memiliki peran sangat besar dalam situasi tersebut. Pemain di sektor ini harus mampu memenangkan duel, menjaga penguasaan bola, sekaligus menjadi penghubung antara pertahanan dan lini depan. Jika Indonesia berhasil menguasai sektor tengah, peluang untuk mengendalikan jalannya pertandingan akan semakin terbuka. Selain lini tengah, ketenangan di lini belakang juga menjadi perhatian. Pertandingan level usia muda seringkali berubah hanya karena satu kesalahan komunikasi. Bek harus memiliki koordinasi yang kuat, terutama ketika menghadapi serangan balik cepat atau bola-bola panjang dari lawan. Penjaga gawang juga dituntut memiliki konsentrasi sepanjang pertandingan. Bukan hanya penyelamatan spektakuler yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan mengambil keputusan dengan tepat ketika menghadapi situasi sulit. Komunikasi dengan para pemain belakang menjadi salah satu faktor penting agar pertahanan tetap terorganisasi. Masalah konsentrasi pada menit-menit akhir pertandingan juga menjadi salah satu hal yang perlu diperbaiki. Dalam sepak bola, pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Tim yang mampu mempertahankan fokus selama 90 menit memiliki peluang lebih besar untuk menghindari kesalahan fatal. Evaluasi dari pertandingan uji coba sebelumnya menjadi modal penting bagi tim pelatih. Hasil uji coba seharusnya tidak hanya dilihat dari skor akhir, tetapi juga dari pola permainan, efektivitas serangan, kualitas pertahanan, hingga kemampuan pemain menjalankan instruksi. Dari sana, pelatih dapat mengetahui bagian mana yang sudah berjalan dan bagian mana yang masih membutuhkan perbaikan. Pertandingan persahabatan juga memberikan kesempatan bagi pelatih untuk melihat karakter para pemain ketika menghadapi berbagai situasi. Ada pemain yang mampu tampil tenang ketika ditekan, sementara pemain lainnya mungkin membutuhkan pengalaman lebih banyak. Semua informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan komposisi terbaik pada pertandingan resmi. Indonesia juga perlu memperhatikan efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Menguasai bola dalam waktu lama tidak akan berarti jika peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi gol. Ketajaman penyerang dan keberanian pemain dalam mengambil keputusan di sekitar kotak penalti akan sangat menentukan. Di sisi lain, transisi dari menyerang ke bertahan harus dilakukan dengan cepat. Ketika kehilangan bola, seluruh pemain harus segera bereaksi untuk menghentikan serangan balik lawan. Kesalahan dalam fase transisi dapat memberikan ruang besar kepada lawan untuk menciptakan peluang. Begitu pula ketika Indonesia berhasil merebut bola, pemain harus mampu melihat peluang untuk melakukan serangan cepat jika pertahanan lawan belum siap. Perpindahan dari bertahan menuju menyerang secara efektif dapat menjadi senjata penting dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Setelah Malaysia, perhatian besar tentu akan tertuju kepada Australia. Secara karakter permainan, Australia dikenal memiliki pemain dengan kemampuan fisik yang kuat. Postur,
Kecepatan, duel udara, dan intensitas permainan menjadi beberapa aspek yang harus diperhitungkan oleh skuad Garuda Nusantara. Menghadapi Australia membutuhkan pendekatan yang berbeda. Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan permainan fisik karena hal tersebut berpotensi membuat tim masuk ke dalam permainan lawan. Variasi umpan pendek, pergerakan tanpa bola, serta pergantian sisi serangan dapat menjadi cara untuk mengurangi keunggulan fisik lawan. Misi menghadapi Australia juga dapat menjadi kesempatan bagi para pemain Indonesia untuk mengukur sejauh mana perkembangan mereka. Pertandingan seperti ini memberikan pengalaman berharga karena pemain akan berhadapan dengan tekanan dan intensitas yang lebih tinggi. Dari pertandingan tersebut, mentalitas pemain muda akan benar-benar diuji. Namun sebelum memikirkan Australia terlalu jauh, Indonesia harus fokus terhadap setiap pertandingan secara bertahap. Kesalahan terbesar dalam sebuah turnamen adalah terlalu sibuk memikirkan lawan berikutnya sementara pertandingan di depan mata belum diselesaikan. Fokus satu pertandingan demi satu pertandingan harus menjadi prinsip utama. Kehadiran supporter Indonesia di Laos juga menjadi energi tambahan bagi para pemain. Bermain jauh dari tanah air tidak selalu mudah, tetapi dukungan masyarakat Indonesia yang hadir langsung dapat membuat suasana terasa lebih dekat dengan rumah. Sorakan dari tribun dapat memberikan motivasi ketika pemain mulai mengalami kelelahan. Para pemain juga memiliki tanggung jawab untuk membalas dukungan tersebut melalui penampilan terbaik. Mereka tidak harus selalu menang dengan skor besar, tetapi harus menunjukkan perjuangan, kedisiplinan, dan keberanian sampai pertandingan berakhir. Sikap tersebut akan menjadi gambaran karakter Garuda Nusantara di atas lapangan. Kondisi mental menjadi bagian yang tidak kalah penting. Pemain muda dapat mengalami tekanan besar ketika pertandingan berjalan tidak sesuai harapan. Karena itu, kemampuan bangkit setelah kebobolan atau ketika tertinggal menjadi indikator penting dari kematangan sebuah tim. Pelatih dan staf juga harus mampu menjaga suasana ruang ganti tetap positif. Ketika tim mendapatkan hasil bagus, pemain tidak boleh terlalu cepat merasa puas. Sebaliknya, ketika mengalami kesalahan, pemain harus mendapatkan evaluasi yang membangun agar mereka bisa segera bangkit dan memperbaiki diri. Kekuatan Indonesia sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh 11 pemain yang berada di lapangan. Kedalaman skuad juga sangat penting karena kompetisi membutuhkan energi besar. Pemain pengganti harus siap ketika mendapatkan kesempatan, bahkan dalam situasi pertandingan yang sangat menentukan. Rotasi pemain juga dapat menjadi bagian dari strategi selama dilakukan secara tepat. Jadwal pertandingan yang padat membutuhkan pengelolaan kondisi fisik secara cermat. Pemain yang mengalami kelelahan harus mendapatkan perhatian agar risiko cedera maupun penurunan performa dapat diminimalkan. Target menuju putaran final Piala Asia U20 memang besar, tetapi perjalanan untuk mencapainya harus dilakukan dengan pendekatan realistis. Tidak ada pertandingan yang boleh dianggap mudah. Malaysia, Laos, Australia, maupun lawan lainnya harus mendapatkan perhatian dan persiapan yang sesuai dengan karakter masing-masing. Jika Indonesia mampu memulai kompetisi dengan hasil positif, kepercayaan diri skuad akan meningkat. Setelah itu, kemenangan berikutnya dapat membuka jalan yang lebih lebar menuju posisi terbaik di grup. Namun konsistensi tetap menjadi faktor utama karena satu kemenangan saja belum cukup untuk memastikan kelolosan. Yang paling penting, para pemain harus membawa mental bahwa mereka bukan sekadar datang untuk berpartisipasi. Mereka datang dengan misi membawa nama Indonesia dan memperjuangkan kesempatan tampil di level Asia. Setiap duel, setiap tackle, setiap umpan, dan setiap peluang harus dimainkan dengan rasa tanggung jawab yang besar. Perjalanan Garuda Nusantara di Laos akhirnya menjadi ujian nyata terhadap hasil kerja keras selama masa persiapan. Semua latihan, evaluasi, pertandingan uji coba, dan strategi yang telah dirancang akan mendapatkan jawabannya di pertandingan resmi. Inilah saat ketika potensi harus berubah menjadi prestasi. Bagi masyarakat Indonesia, perjuangan timnas U20 bukan hanya tentang hasil akhir. Ada harapan agar generasi muda ini mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin dan tumbuh menjadi pemain yang lebih matang. Jika mereka mampu melewati tekanan kualifikasi dengan baik, pengalaman tersebut dapat menjadi modal penting untuk perjalanan karir mereka di masa depan. Kini perhatian seluruh pecinta sepak bola tanah air tertuju kepada Garuda Nusantara. Pertandingan pertama melawan Malaysia menjadi pintu awal menuju target besar. Setelah itu, tantangan demi tantangan akan datang dan menguji kemampuan tim secara keseluruhan. Mampukah skuad asuhan Novarianto menjaga konsentrasi, mengatasi tekanan pertandingan pembuka, dan memaksimalkan peluang yang dimiliki? Apakah Indonesia mampu bersaing dengan Australia serta mengamankan posisi terbaik di grup? Jawabannya akan ditentukan di atas lapangan. Satu hal yang pasti, perjuangan Garuda Nusantara membutuhkan kerja keras selama 90 menit dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia.